Selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang berjudul diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, tujuan dari firman ini itu adalah seringkali kita terjebak oleh satu kondisi bahwa harapan, ekspektasi kita terhadap kondisi lingkungan itu begitu besar sehingga kita salah memberikan respon gitu ya. Saya seringkali mendengar gitu ya, bagaimana orang mengeluh tentang kondisi negeri ini, wah negara ini nggak ada keadilannya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya mana ada negara memiliki keadilan, mereka tidak didesain sesuai dengan firman Allah, tetapi kita harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar negara ini pada akhirnya mengenal Allah. Nah, begitu kita ketahui gitu ya, jadi bahkan dalam doa-doa pun kita seringkali meminta Tuhan beri aku ketenangan, dunia yang tenang, dunia yang tentram, sehingga kami bisa melakukan ABCD dan lain sebagainya. Itu tentu keinginan manusia normal kita, bahwa kita berada di dalam situasi yang membuat kita tidak punya masalah. Segala keinginannya terakomodir dengan baik. Itu adalah keinginan manusia normal, tetapi benarkah firman Tuhan itu settingnya seperti itu untuk orang-orang percaya? Ya. Nah, firman Tuhan di Lukas 10 ayat 3 itu firman-Nya demikian. Jadi pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ya, jadi ada satu ilustrasi gitu. Saya cuma pengen membandingkan face atau wajah domba dan serigala. Yang sebelah kiri itu adalah domba, yang sebelah kanan itu serigala. Ya. Sekalipun kedua-duanya binatang, tetapi memiliki satu perbedaan yang sangat kontras, di mana serigala itu mempunyai sifat untuk memangsa yang domba, dan wajahnya jelas berbeda gitu ya. Domba wajahnya tulus, polos gitu. Yang satunya seringainya itu menakutkan sekali. Dan firman Tuhan katakan kita ini domba, bukan serigala, dan kita diletakkan di tengah-tengah satu komunitas pemangsa. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh mengenai makna firman ini, ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa kita itu ditempatkan Tuhan atau diutus Tuhan pada satu tempat yang benar-benar tidak aman. Jadi artinya kalau deskripsi atau permintaan kita itu berada di tengah-tengah kondisi yang aman, yang tentram, yang nyaman, itu tentu persepsi kita yang salah untuk memahami firman ini. Begitu Tuhan izinkan kita tinggal di dunia ini, sesungguhnya kita berada dalam kondisi yang tidak aman. Ya, tidak amannya mungkin berbeda dengan persepsi bahwa tidak aman itu harus fisik kita selalu terancam. Tapi bisa jadi yang lebih penting adalah iman kita itu dalam kondisi yang terancam. Orang seringkali menganggap bahwa ketika tempatnya aman, maka segala-galanya aman. Padahal firman Tuhan katakan tidak aman, artinya ada sesuatu yang mengancam. Kemudian yang kedua adalah kita ini domba, bukan pemangsa.
Nah, satu karakter dari domba adalah kita hidup dalam satu komunitas. Ya. Kita nggak bisa terlepas dari orang lain dan kita digembalakan oleh Tuhan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita itu sangat lemah atau tidak berdaya. Banyak orang yang firman Tuhan katakan kita domba, tetapi seolah-olah ingin punya karakter kita kuat, kita tak terkalahkan, kita bisa menaklukkan semuanya dengan kekuatan kita. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita ini lemah dan kita butuh seorang pelindung, penjaga, atau seorang gembala agar kita aman, yaitu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi artinya kita nggak boleh jumawa bahwa kita kuat, kita hebat, kita hanya kuat ketika kita berada dalam lindungan Sang Gembala Agung kita. Ya. Itu yang memastikan bahwa kita tidak pernah bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa mengandalkan seberapa hebat diri kita, tapi sepenuhnya kita hanya bisa berjalan manakala Tuhan menjadi gembala kita dan kita tidak jauh dari pribadinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mesti waspada, hati-hati. Banyak firman yang mengajar kita untuk berjaga-jaga. Ya. Baik dalam hal mengambil keputusan, baik dalam di mana kita berada tidak boleh terlepas dari kawanan, ya. Jangan memisahkan diri dari ibadah, katanya. Itu menunjukkan bahwa kita mesti selalu berada dalam satu komunitas, dan itulah yang menjadi kita kuat, kita bisa menempuh perjalanan yang Tuhan izinkan selama kita di dunia ini. Pesan apakah yang Tuhan ingin sampaikan pada firman di Lukas tadi? Yang pertama adalah tidaklah tepat kalau kita berdoa atau menginginkan satu tempat bahwa dunia ini memberikan ketenangan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, negeri ini adil dan makmur, ya boleh meminta, tapi kalau ekspektasi kita, harapan kita sandarkan pada itu ya pasti tidak akan diperoleh. Firman-Nya mengatakan demikian. Justru kalau kita merasa aman, artinya ada yang tidak baik dari sikap kita itu, karena kita akan terperosok, iman kita akan mengikut dengan konsep-konsep dunia ini yang Tuhan pasti tidak berkenan. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan analogi yang lain yang menggambarkan bahwa kita di sini bukanlah satu tempat tinggal yang ideal bagi hidup kita orang percaya. Pak Oscar kemarin menyampaikan sebagai seorang pendatang dan perantau, artinya kita tinggal hanya untuk kepentingan tertentu. Kepentingannya apa? Yang itu melakukan misinya Tuhan. Selebih dari itu, kita harus balik, gitu ya. Balik ke tempatnya Tuhan tentunya. Itu harapan kita semua. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya dunia ini bukanlah satu tempat yang ideal, tetapi dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menjadikan jati dirinya nol. Dunia ini fana. Ya. Artinya apa? Ketika kita menyandarkan hidup kita, menuntut kondisi yang ada itu seperti yang kita inginkan, itu merupakan satu platform atau landasan yang salah yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita mesti hidup sesuai dengan kehidupan domba yang bergantung mengenal Sang Gembala Agung. Ya. Kita tidak hidup sebagai seorang pemangsa atau binatang buas. Ya. Jadi kita tidak bisa mempunyai prinsip kita makan sana, makan sini, kita hebat sono, hebat sini.
seolah-olah kita orang yang hebat, gitu ya. Hidup kita bisa menentukan segala-galanya. Justru yang Tuhan mau, kita senantiasa, Tuhan, aku hanya bisa hidup ketika saya berjalan bersama Tuhan. Saya tidak mungkin menjalani hidup ini tanpa Tuhan yang menopang, menolong, memimpin saya. Berikutnya adalah kesadaran kita bahwa kita hidup dalam kondisi yang terancam, yang menuntut kita hidup dalam kewaspadaan. Ya. Hidup yang waspada itu katanya kita dianalogikan sebagai penjaga atau yang menanti-nantikan tuan rumah pasti datang, sehingga kita tidak boleh terlelap atau tidur. Kemudian yang berikutnya, kita harus peka terhadap situasi, kondisi yang diperhadapkan kepada kita. Ya. Banyak hal yang sudah saya katakan bahwa dunia ini menyediakan satu perangkap bagi orang percaya untuk kita salah mengambil keputusan, dan hasilnya adalah ketika kita salah mengambil keputusan, maka kita akan dilepaskan dari kehidupan iman kepada Allah, gitu ya. Baik dalam memperoleh berkat-berkat, ya, nilai ekonomi, teman hidup, persoalan-persoalan yang ada, karir, dan lain sebagainya. Dunia menyediakan banyak hal, banyak fasilitas, banyak cara, banyak metode, tetapi kita tetap harus memilih cara-cara Tuhan saja di dalam hidup kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Ya. Kemudian terakhir ya, firman dalam Lukas 10 itu mengajar kepada kita agar kita tidak salah arah, bahwa kita ini adalah utusan Allah. Ya. Kita hidup untuk tujuan, bekerja bagi maksud dan tujuan Allah. Kita tidak punya tujuan sendiri. Ya. Kita tidak berhenti pada ambisi, keinginan-keinginan kita sendiri, tetapi kita senantiasa disadarkan bahwa kita hidup untuk maksud dan tujuan Allah. Tapi kita memiliki banyak keterbatasan atau kelemahan, ya. Kita digambarkan sebagai domba, tetapi justru dengan keterbatasan kelemahan itu kita menjadi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada satu firman yang dijelaskan oleh Paulus ketika dia mengalami kelemahan tubuh, katanya, tetapi dia mendapatkan kebenaran justru di dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna, katanya. Justru yang menghalangi bagaimana Allah tidak bisa bekerja dalam hidup kita adalah kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita bisa mengatasi sesuatu. Itu justru yang menjadi penghalang Allah bekerja dengan luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi yang mengancam bahaya. Iman kita senantiasa ingin dilepaskan dari hidup kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan. Dunia ini pengen melepaskan itu dari kita. Tetapi justru dengan kondisi itu kita sepenuhnya bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan Tuhan yang menuntun kita. Allah mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kita berjalan sesuai dengan petunjuk, arah, dan pimpinan Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa pada pagi hari ini.